Pemirsa, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan bengkel digerebek Satreskrim Unit Ramor Polres Metro Jakarta karena diduga menampung belasan motor hasil curian. Selain belasan motor hasil curian, ternyata 5 pelaku yang ditangkap ini ada barang bukti 5 senjata api. Ya, aksi pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat sore tertangkap kamera pengawas. 2 pelaku yang berboncengan ini mengincar kendaraan yang terparkir di gang yang sepi. Kedua pencuri ini dengan tenang langsung membawa kabur motor seorang guru. Berdasarkan laporan dan juga rekaman CCTV, Satreskrim Unit Ramor Polres Metro Jakarta Timur ini menggerebek sebuah rumah kontrakan yang ternyata dijadikan bengkel bermodus sebagai gudang motor curian. Polisi menemukan 12 motor hasil curian, 5 pelaku ini ditangkap, polisi juga menyita 5 senjata api. Sementara pemirsa, warga sekitar ini mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah permukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Para pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi mungkin buat Anda yang kehilangan motor, kan ini motor-motor ya, masih ada nih ya. Jangan-jangan masih ada motor-motor curian ya kan? Dan kalau tadi kita lihat dari gambar, terbanyak motor metik. Mungkin gampang kali ya. Sepertinya ya. Curinya, kalau ya? nanya saya juga bingung nih. Karena saya bukan spesialis curanmor gitu ya. Iya. Nah, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi terkini di sana sudah ada rekan kami Iman Fajar di Rutan Kayu Matraman yang akan mengabarkan bagaimana kemudian lokasi terkini di sana dan apa kata warga di sana. Silakan Iman. Ya, selamat pagi Philip Prati dan juga pemirsa. Kami saat ini melaporkan langsung dari Kelurahan Utan Kayu Selatan, tempat di mana markas dari penampungan motor-motor curian tadi telah dijelaskan ya pemirsa, ini digerebek oleh Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Dan untuk mengetahui seperti apa, bagaimana penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat lalu, kita akan berbincang-bincang dulu dengan Pak RW setempat, Pak Imam, selaku RW 04, Ketua RW 04 ya. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak mengenai penggerebekan kemarin hari Jumat ini seperti apa sih Pak kronologinya? Kalau penggerebekan ya saya tahunya hanya banyak anggota polisi yang mengarah ke sini. Sebelumnya sudah ke rumah saya. Pak RW ada kebutuhan urgent dari kepolisian. Ya silakan Pak. Terus lari beliau lari ke sini dari rumah saya nggak begitu jauh. Terus beliau langsung, kebetulan yang digerebek anak-anaknya pada nongkrong, lagi di rumah semuanya. Jadi semuanya yang di lokasi rumah ini ya tidak boleh melakukan apa-apa. Pak, sebagai Ketua RW, ini Bapak mungkin boleh jelaskan Pak, ini mereka ini sebenarnya mengontraknya seperti apa sih? Kalau kita lihat nih ada 2 lantai, nah pelaku ini menggunakan motor curian ini di garasi sebelah mana dan mereka tinggal sebelah mana, boleh dijelaskan mungkin Pak? Ya, dari yang kami tahu, kamar yang tertutup oleh polis lain, kamar ujung ada 2 di lantai bawah, ada 2 kamar. Oke, ini yang temboknya warna hijau ya Pak ya? Pakai ya. Yang polis lain itu adalah bengkel. Bengkel tempat polisi menyita motor-motor yang ada nih Pak ya? Dan bengkel itu kegiatan yang masyarakat tahu, termasuk saya tahu, bengkel biasa. Jadi bengkel tempat bongkar motor. Soalnya motor saya sendiri servisnya di sini. Pak, kalau boleh tahu ini kan berarti bengkel ya Pak? Bengkel ini berarti ada yang di sebelah kiri ya, yang temboknya hijau. Kalau yang sebelah kanan ini tempat tinggal mereka berarti Pak? Sebelah kanan tempat tinggal anak-anak. Anak-anak yang mana yang saya tahu ditangkap oleh polisi. Serombongan ada 4 orang di situ. 4 orang. Pak, kalau boleh tahu, ini kan berarti warga taunya sekitar sini adalah bengkel sebenarnya Pak ya? Iya. Ini apakah warga-warga sini, tadi Pak Imam juga sempat bilang kalau Bapak juga pernah
servis di sini Pak ya. Kalau boleh tahu ini berapa sih biaya yang mereka kenakan biasanya Pak? Kalau sama saya mereka terserah Pak RW. Terserah Pak RW kasih, ya kita kasih. Dan hasilnya bagus. Jadi memang bengkel bener sebetulnya. Berarti ketika kejadian ada penggerebekan kemarin nih Pak RW dan juga warga sekitar juga kaget ya Pak, ternyata seperti ini Pak ya? Kita semua kaget semua ya. Yang kita tahu hanya bengkel dan anak-anak yang nongkrong ini, saya kira anak-anak yang sedang tune up atau lain-lain mengenai motor. Pak, ini bicara soal bengkel nih Pak, sebagai ketua RW di sini sebenarnya warga yang ingin berusaha untuk menjadikan ini bengkel ini sebenarnya perlu izin atau seperti apa sih Pak? Ya bengkel, karena bengkel di dalam ya saya minta supaya tenang. Kalau ngetes motor, starter motor ya sebaiknya dilakukan di luar. Mereka juga benar, mereka nggak banyak suara, nggak membuat terganggu wilayah, enggak. Ini kalau kita lihat kan ini ada 2 lantai nih Pak ya. Pelaku tinggal di bawah, sementara di atas ini beda lagi Pak ya. Jadi pelaku yang dibawa polisi itu kamar ujung yang coklat. Itu isinya kamar para pelaku yang dibawa oleh pihak kepolisian. Pak Imam, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya pemirsa dan juga Pak Imam, ini di atas ini kan ada tempat tinggal lagi ya. Sebenarnya ini adalah tempat tinggal orang lain ya, bukan pelaku nih Pak ya. Dan di sini sebenarnya sudah bersama kita juga warga yang tinggal di atas ini. Boleh bergabung dengan kami Pak? Nah, jadi di sini adalah Mas Alex. Mas Alex ini merupakan warga yang tinggal di atas, yang berarti bertetangga juga dengan pelaku nih. Ya, selamat pagi Mas Alex. Oh iya, pagi. Mas Alex, ini boleh dijelaskan nih Mas. Mas Alex sendiri udah tinggal di sini berapa lama, sementara pelaku-pelaku ini tinggalnya sudah berapa lama di sini? Kalau saya setahun lebih ada tinggal di atas. Kalau pelakunya paling baru sebulan. Sebulan lah. Belum ada sebulan kayaknya sih. Mas, kalau boleh tahu nih, sebagai orang yang tinggal di atas, waktu kejadian hari Jumat kemarin, ini seperti apa sih Mas kejadian penggerebekan? Apakah Mas sedang berada di tempat atau seperti apa Mas? Oh, saya lagi nggak ada di posisi, lagi pulang kampung, lagi di Bogor. Kalau boleh diceritakan nih Mas, ini sebenarnya mereka ini kesehariannya seperti apa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau saya biasa ketemu sih biasa-biasa aja kayak orang ngontrak ngekos biasa. Cuman pas saya lagi di Bogor, tahu berita mau penggerebekan motor banyak di bawah juga sempat kaget juga. Mas Alik ini kan berarti tinggal di atas ya, berarti nggak tahu sama sekali ya kalau mereka ini taruh motor sebanyak itu di bawah sini, nggak tahu Mas ya? Nggak tahu juga. Pas sebelum saya lama juga di atas, saya suka lihat paling ada motor 1-2 buat perbaikan motor. Nah ini baru ini doang, baru kali ini aja, baru pas dikirim ada penggerebekan sini baru ini aja, kayak baru ini aja. Ini kan sebenarnya setiap harinya katanya ini bengkel nih Mas ya. Mas sendiri sebagai yang tinggal di atas ini sering mendengar nggak sih mungkin ada aktivitas bengkel berisik atau seperti apa atau gimana Mas? Kalau aktivitas ya suka dengar juga. Saya juga suka benerin motor di bawah sama yang mekaniknya itu. Saya juga suka benerin. Kalau boleh tahu ini mereka yang ditangkap ini kan ini tinggal di bawah Mas Alex persis kan deh. Karakteristiknya mereka seperti apa sih Mas? Kenal dekat kah? Apa seperti apa Mas? Nggak begitu kenal sih, paling cuman ya namanya juga nggak kenal, nggak tahu nama, cuman ya menyapa aja, biasa aja kayak warga biasa aja gitu. Pernah ada obrolan mungkin soal motor karena mereka kan bengkel gitu. Mas juga pernah servis juga di sini, mungkin ada obrolan soal motor atau seperti apa Mas yang Mas inget? Kalau obrolan motor pas posisi paling ya kalau lagi kendala motor saya lagi ada rusak, paling saya nanya gitu aja paling. Tapi kalau misal ternyata ini merupakan sindikat pencurian motor, ada senjata api segala yang ditemukan ini, Masnya sama sekali nggak tahu dan kaget juga ketika mengetahui. Iya, saya juga nggak tahu tuh, saya juga baru dikirimin video itu pas hari Sabtu
dikirimin video dari grup WA. Saya juga sampai sempet kaget tuh. Wah, ini motor juga banyak banget di bawah. Biasanya kan terakhir saya ke Bogor aja itu kosong motor. Pas kayaknya baru ini aja nih. Baru-baru ini aja motor. Kalau pelaku ini ada kegiatan nggak sih Mas? Kalau di atas nih kan kalau kita lihat yang mereka tinggal di bawah, bengkel di bawah juga, masalahnya sementara di atas kan ya. Mereka sempat ke atas juga nggak kalau boleh tahu? Kalau ke atas sih ya sempet lah. Cuman kita nggak tahu, kita juga nggak mau tahu dia ngapain ya kan. Apakah ada barang-barang onderdil motor juga yang disimpan di atas atau kayak gimana Mas? Nggak ada. Cuman kayaknya dia kalau ke atas nggak pernah bawa-bawa apaan, nggak pernah sih, nggak pernah mergopin apa nggak pernah ngeliat kayak dia bawa-bawa barang-barang apa gitu, kayak nggak pernah. Berarti memang secara aktivitasnya sendiri juga agak tertutup juga ya mereka ya. Mungkin kalau interaksi juga sebatas sapa menyapa seperti itu ya Mas ya. Dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan ya Mas ya. Iya, kayaknya gitu doang. Nggak ada yang gerak-gerik mencurigakan gitu. Oke, Mas Alex, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Semoga daerah ini tetap aman juga. Pak Imam juga terima kasih banyak ya Pak. Itu dia pemirsa laporan terkini dari TKP yang memang sebenarnya untuk barang bukti ini semuanya sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Tadi kami juga sempat berbincang sebelumnya bahwa sebenarnya memang ada juga warga-warga yang berusaha untuk mencari motor yang hilang ke daerah sini. Namun sebagai informasi bahwa semua barang bukti sudah ada di Polres Metro Jakarta Timur. Kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporannya langsung dari Matraman, Jakarta Timur dan selamat bertugas kembali.